kesempatan ini kami bisa berkumpul dan belajar firman-Mu. Saya berdoa supaya waktu kami berkumpul, Engkau akan membantu kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu, juga bisa percaya firman-Mu, dan juga bisa melakukan firman-Mu. Saya berdoa supaya Engkau akan membantu kami semua, karena kami masih capek, ngantuk. Saya berdoa supaya kami bisa fokus kepada firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu akan membantu kami supaya kami bisa dapat sesuatu yang baru dari firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, so kita mau lihat sedikit lebih praktik. Itu besok akan mulai dengan sungguh-sungguhnya, tapi sedikit lebih praktik. Karena sudah belajar banyak hal tentang Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus, dan baru mulai itu tentang Injil keselamatan. So itu dari Injil Kerajaan Allah dan dari Injil Kerajaan Allah kita tahu itu fokus kita harus kepada Allah dulu, fokus kepada Dia dan tidak kepada manusia saja. Itu tidak hanya untuk keselamatan, tapi fokus kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah tujuan dari rencana Allah. Itu keselamatan itu baik dan manfaat untuk kita, tapi untuk kerajaan Allah dan untuk kemuliaan Allah itu fokus kepada Yesus Kristus. Dia jadi Raja, Dia jadi Tuhan. Okay, so kita mau lihat satu, kalau kita keluar dan kita lakukan penginjilan, itu pesan kita harus apa? Kita harus itu khotbah tentang apa, dan fokus atau itu isinya dari pesan kita harus apa. Kita mau lihat satu garis besar supaya kita tahu selalu itu harus ada konsep yang mana, dan itu tidak maksudnya setiap kali itu setiap konsep kita akan fokus kepada itu, tapi kita harus kalau mau memberitakan Injil dengan sepenuhnya, kita selalu harus itu termasuk hal-hal yang seperti ini. So mungkin saya pakai itu pertama kali ya. Okay. So kalau kita memberitakan Injil, kita harus termasuk konsep-konsep atau fakta-fakta atau kebenaran yang mana waktu kita khotbah Injil di luar, atau kalau kita memberitakan Injil kepada orang sepribadi, kita harus bicara apa? Mulai begitu. Kita harus bicara tentang apa kalau kita memberitakan Injil? Injil Yesus Kristus, tapi itu apa? Pertobatan. Okay, itu satu. Kita begini. Maybe I'll try. Okay, so pertobatan. Okay, pertobatan. Yesus adalah Tuhan. Okay, itu gimana seperti itu. Okay, Yesus adalah Tuhan. Okay, apa lagi? Kerajaan Allah sudah dekat, ya, itu termasuk di dalam Yesus adalah Tuhan. Apa lagi? Ini satu, itu mulai bagus, tapi masih ada. Oke, itu begini, itu soalnya. How do you say problem? The best for problem is soalnya? Problem? Masalah. Yeah, that's right.
respond, kinda, and then hasil. Ya, oke. Kalau bisa baca masalah, solusi, respon, dan hasilnya. Tulis itu di kertas. Itu masalah, solusi, respon, atau tanggapannya. Itu tanggapan lebih jelas. Tanggapan dan hasil. Okay. Okay, he's gonna go get us gitu. Lempar. Oke, kasih. Oke, kalau begitu saya mulai. Yesus adalah Tuhan dan pertobatan. Oke. Masalah, solusi, itu apa? Tadi saya respon atau tanggapan. And hasil. Okay. So tadi perkataan tanggapan, perkata satu, pertobatan. Okay. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Dan satu, dua. Okay. So, dan tadi berkata solusi itu berkata Yesus adalah Tuhan, itu hampir dekat dengan kita mau tulis. So, kita harus dulu itu masalah adalah apa? Masalah dari itu waktu kita kasih pesan itu untuk keselamatan karena kita fokus kepada keselamatan orang ya. Itu untuk keselamatan itu masalah adalah apa? Ada 2 poin. So, masalah untuk manusia adalah apa? Berpikir. Apa masalahnya? Masih berontak, artinya dosa manusia. Dosa manusia itu 1 poin dari masalah. Itu pertobatan beda dengan dosa manusia kan? Iya. Pertobatan maksudnya itu dengan lahir baru sama begitu. Lahir baru dan pertobatan sama tuh. Lebar. Lahir baru. Born again. Iya, lahir baru. Itu pertobatan beda dengan lahir baru. Iya. Beda sekali. Iya, beda sekali. Bertobat baru lahir baru. Ya. Oke, so itu lihat. Oke, so masalah kita fokus pada masalah dulu. Itu masalah untuk keselamatan manusia adalah ya 1 kita lihat ada itu 2, nomor 2 dosa manusia. Tapi itu paling besar, itu paling pertama adalah apa? Ya, itu dosa manusia. Satunya kasih Allah bukan satu masalah, itu apa? Masuk neraka karena dosa manusia dan orang manusia akan masuk neraka karena mereka berdosa terhadap Tuhan yang kudus. Itu Allah kudus. So, karena Allah yang kudus, lihat orang yang berontak sama dia, ini masalah besar. Itu mereka sudah itu berontak sama Allah yang kudus. Maksudnya mereka akan ambil hakiman. Oke? Dan kalau kita lihat di dosa manusia, itu ada dua poin juga. Dosa manusia, 1, itu mereka di bawah murka Allah.
Karena mereka berdosa, mereka dibawa murka Allah. Maksudnya dia akan menghakimi mereka. Tapi yang kedua, mereka jadi budak dosa. Mereka dibawa ke kuasa dosa. Mereka dibawa kuasa dosa. So bisa di sini itu berkata hakiman. Hakiman dan atau murka, murka. Dibawa murka. Bagaimana bicara? Bagaimana hakiman? Budak dosa. Apa dan budak? Dosa. So ini masalah. Allah kudus dan dosa manusia. So kita harus, kalau kita khotbah kepada orang untuk mau menginjili mereka atau kita bicara dengan orang, kita harus bicara tentang kekudusan Allah dan kedosaan manusia. Karena itu satu masalah. So, bagaimana kita bisa bicara tentang kekudusan Allah? Karena itu orang seperti itu John Wesley. Kalian pernah dengar John Wesley? John Wesley atau itu orang seperti John Finney, Charles Finney atau orang yang lain. Itu John Wesley kadang-kadang kalau dia khotbah di luar, dia khotbah secara umum, itu khotbah jalanan, dia akan pakai 2 jam hanya bicara tentang kekudusan dan kebenaran Allah. Tidak bicara tentang hal yang lain. Hanya bicara tentang karakter Allah dan tentang itu kekudusnya dan kemuliaannya. Kalau kita berpikir 2 jam hanya bicara tentang kekudusan Allah dan tentang itu kemuliaan Allah, mungkin kita 5 menit sudah selesai. Nggak bisa pikir lagi bagaimana Allah itu kudus, bagaimana. So kita selalu harus berpikir bagaimana tinggikan nama Allah, tinggikan itu kekudusannya, tinggikan itu dia bagaimana membenci dosa, dia bagaimana itu penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Kita seperti ini, kita bisa berkata itu Allah, dia menciptakan dunia dan kasih manusia segalanya. Mereka sudah dapat segalanya dari kita bisa berpikir tentang dia kasih. Tidak hanya satu buah saja, satu macam buah, tapi dia bikin banyak buah-buah supaya orang bisa makan dan bisa nikmati. Dan bisa berkata dia menciptakan bagaimana, bisa bicara dia sekarang duduk di surga. Dan kita bisa bicara banyak tentang Allah sendiri. So kita harus belajar bagaimana fokus kepada Allah, fokus kepada kekudusannya dan kemuliaannya supaya dia bisa ditinggikan dan kita bisa lihat dia Allah yang kudus. Kita bisa lihat di dalam Alkitab dia penuh dengan murka terhadap dosa. Kita bisa lihat di Sodom dan Gomora, kita bisa lihat di itu waktu generasi Nuh, kita bisa lihat itu Adam dan Hawa hanya lakukan satu dosa pun. Dan mereka diusir dari Taman Eden. Itu karena Allah terlalu lebay? Bukan. Itu karena dia kudus, kudus, kudus. Dan itu berontakan terhadap Allah, itu berontakan besar. So kita fokus kepada kekudusan Allah. Yang kedua, so kalian bisa ada contoh itu bagaimana kita fokus kepada kekudusan Allah? Itu bisa termasuk kasihnya, bisa termasuk itu murkanya, itu bisa termasuk kesabarannya, itu semua bisa termasuk tentang Allah sendiri, tentang karakternya, tentang itu dia di sejarah sudah lakukan apa, dia itu berapa itu kuasa besar, itu waktu orang Mesir keluar dari Mesir, itu orang Ibrani keluar dari Mesir, bagaimana dia buka jalan di dalam I can't even say in English. Nile. Not the Nile, but the Red Sea. Ya, Laut Merah. Melalui itu dia buka jalan. So kita bisa berpikir dan bicara tentang Allah sendiri. Dan kita mungkin berpikir, tapi di mana semua orang tahu Allah. Kebanyakan orang di sini belum
dengar tentang Allah. Mereka hanya dengar tentang Yesus mati di salib. Dan saya percaya, saya orang Kristen, harus baptis begini, harus ya itu berbahasa roh atau tidak berbahasa roh. Itu gereja sesat, kita harus ke sini, atau tradisi ini, atau itu hanya dengar tentang hal seperti itu. Tidak dengar tentang itu Allah seperti apa, Allah siapa. Dia pernah lakukan apa di sejarah, di perjanjian lama, perjanjian baru. Dia bagaimana kemuliaannya. Itu orang belum dengar tentang Allah di sini. Oke, karakternya. Dia marah atau dia penuh dengan belas kasihan. Dan itu dua-duanya. Itu kalau kita mau sesat hanya bicara satu. Seperti di sini bicara tentang itu kasih Allah. Itu jadi sesat. Karena itu kalian mau bicara tentang hal yang beda, itu murka Allah. Dan juga bisa jadi sesat kalau hanya bicara tentang hal yang keras. Itu atau seperti itu. So kita harus bicara tentang Allah. Selalu memuliakan nama Allah. Oke. Dan tapi kita itu tidak sama-sama kasih dan murkanya, tapi itu kita harus lihat situasi dan komunikasi. Itu kita mau mengkomunikasi apa kepada orang. Itu pesan, itu tergantung. Kalau kemarin waktu saya khotbah di pasar, itu satu tipis sekali saya bicara, tapi saya bisa berkata yang terbalik juga. Itu saya bicara, kalian bukan Kristen sejati, harus lahir kembali. Lihat perbuatanmu itu sesuai dengan orang yang tidak kenal Allah. Saya bicara begitu, tapi saya bisa bicara kepada orang dan berkata, iya, itu seperti orang, leper, sakit kusta. Ya, itu mungkin kamu seorang sakit kusta. Karena kustamu tidak bisa ke gereja karena orang akan lihat, wah ini cewek yang nakal. Dia tidak bisa datang ke sini. Dan bicara kepada orang yang malu sekali tentang dosa mereka. Dan bicara, ya itu orang agama, itu orang agamawi, mereka menolak kamu karena itu selalu itu mereka lihat dan mereka menghakimi. Tapi Tuhan Yesus beda, dia akan menerimamu. Kita bisa bicara begitu juga, tapi itu terhadap orang lain. Kita tidak hanya fokus kepada satu macam orang, tapi seperti tadi kemarin saya bicara itu banyak tentang dosa. Dan saya juga berkata tentang dosa di dalam gereja. Itu gereja, itu dosa majelis, itu pendeta dan seperti itu. Dan itu Pastor Albert berkata itu ada beberapa orang di sana di dalam gereja yang selalu bertengkar dan itu terpisah. Dan karena itu mereka dengar dengan sungguh-sungguh. Itu memang begitu. Ya. So itu waktu kita bicara kita harus tahu, kita harus sadar siapa lagi dengar khotbahnya. Dan itu ada macam-macam. Kita harus sadar ada orang ada masalah berbeda. Tapi besok kita akan lebih fokus pada itu. Tapi ini Allah kudus. Dosa manusia. Kita bisa fokus kepada kebudakan dosa. Itu mungkin kepada orang yang itu I can't say in English either. I forget it both. Is narkoba if they're addicted. Bercandu. Canduan. Kalau mereka ada canduan terhadap itu narkoba, kita bisa berkata ya ini sama dengan dosa. Itu banyak orang, mungkin itu bukan narkoba, tapi itu lihat porno, mungkin itu berselingkuh, mungkin itu mencuri uang, apa saja, itu mereka jadi budak dosa dan kita fokus kepada itu. Dan karena mungkin mereka takut karena murka Allah dan mereka mau bertobat, tapi mereka seorang preman, mereka sudah belajar lama itu jadi preman. Dan sekarang mereka sudah ada reputasi dan mereka itu mau berubah, tapi mereka rasa tidak ada kuasa untuk berubah. So kita bisa berkata bertobat, tapi mereka masih
ya tapi nggak ada harapan karena kita juga harus kasih tahu solusi untuk dosa mereka. Oke, so kita harus itu pakai itu kekudusan Allah supaya mereka bisa lihat dosa mereka memang itu jahat. Itu tidak hanya ya semua orang berdosa. Ya saya tidak sempurna. Tapi itu dosa terhadap Allah yang kudus. Itu dosa berontak sama Allah yang duduk di takhta dan mau jadi Allah sendiri, mau jadi Tuhan sendiri. So kita bisa fokus kepada kudusan Allah dan dosa manusia. Dan dosa manusia kita bisa lihat itu kita dibawa murka Allah karena dosa kita dan kita juga jadi budak dosa itu. So itu ada dua masalah di dalam satu masalah itu. Oke, ada pertanyaan tentang itu masalah? Kasih satu cerita dari Alkitab kita bisa pakai supaya orang bisa berpikir tentang kekudusan Allah dan dosa manusia atau satu-satunya. Itu kasih saya satu cerita, kasih contoh sekarang. Berpikir saja, jangan lihat di Alkitab, ini mau cepat. So, itu kasih ceritanya. Habel dan Kain. Oke, itu tentang apa? Itu Kain dan Habel itu tentang, tapi maksudnya itu baik itu tentang kekudusan Allah atau tentang dosa manusia? Dosa manusia, ya. Oke, itu tentang hakiman atau budak dosa? Ananias dan Safira. Ini saja. Kain dan Habel. Oke, kita bisa pikir tentang ceritanya dan kita bisa tahu itu satu itu dibawa murka Allah karena setelah dia membunuh adiknya, setelah itu Allah datang dan kasih dia satu mark atau non-mark, tanda seperti itu dan dia dapat hakiman, itu hukuman untuk dosanya. Oke, kita bisa bicara tentang itu. Tapi juga bisa berkata budak dosa karena Allah sebelum dia lakukan datang dan kasih peringatan kepada dia. Ayo hati-hati, itu dosa mau itu jadi itu rajamu. Tapi kamu harus menang di atas dosa. Harus melawan. So, tapi dia masih terus jatuh. So, itu dia jadi budak dosa. So, kita bisa bicara tentang dua-duanya. Oke, tentang itu kekudusan Allah, ada cerita dari Alkitab? Saya ada satu yang kalian bisa coba. Yohanes 3 ayat 16. Allah mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya. Itu bagaimana tentang kekudusan Allah? Itu kita tanya, kenapa dia harus kasih itu mengaruniakan anak? Karena dia penuh dengan murka. Dan karena dia penuh dengan murka dan itu dia adil, dia harus ada itu korban untuk mencucikan dosa kita. So, kita bisa bicara tentang kekudusan Allah melalui itu. Dia memang kudus sampai dia masih mengasihi musuhnya. Mereka berontak sama dia walaupun dia selalu sedia dan dia selalu itu mau bantu mereka, lakukan baik kepada mereka, tapi mereka berontak sama dia. Mereka penuh dengan dosa. Dan kenapa dia harus kasih anaknya? Karena dia kudus dan dia tidak bisa itu mengabaikan dosa. Dia harus cucikan dosa kita dengan darah Yesus Kristus. So, itu apa saja kita pakai, kita selalu harus berpikir ada kekudusan Allah. Kalau itu bicara tentang Allah, itu pasti tentang kekudusan Allah. Kekudusan bisa termasuk itu kasih, itu bisa termasuk murkanya. Tapi itu kalau kita berpikir tentang soalnya, bicara tentang kasihnya, itu dia akan kasih solusi karena kekudusannya, kasih. Tapi itu masalah, itu kita berpikir, itu masalah karena murkanya dan kekudusannya membenci dosa, itu satu masalah untuk kita. So kita bisa bicara tentang dua-duanya. Ada mau tambahan atau?
Sudah, oke. Apa? Roma 6 ayat 23. Roma, Roma 6 ayat 23. oke. Itu upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, so itu dosa manusia dan mulai solusinya. Oke, so solusi adalah apa? Solusi untuk masalah kekudusan Allah, maksudnya kita itu bertemu dengan Allah yang kudus dan kita penuh dengan dosa. Itu solusinya di mana? Yesus Kristus betul, tapi lebih khusus lagi Injil. 2 poin dari Injil. Injil adalah apa? Terbaik. Ya. Ya. Yesus kematian ya dan Iya. Solusinya dia mati dan dia bangkit. So, bagaimana Yesus mati di salib bisa jadi solusi untuk dua-duanya ini? Bagaimana? Dia dibunuh, dia jadi korban supaya bisa cucikan dosa kita. Karena kalau Allah hanya mengampuni orang yang bertobat, tapi tidak kasih satu korban, itu dasar dari tahtanya sudah berontak, sudah ruined, sudah kacau. Karena tahtanya maksudnya kerajaannya didasarkan di atas keadilan dan hukumnya. So kalau dia hanya mengabaikan dan mengasihi dan mengampuni semua orang yang lakukan berdosa, itu tidak ada orang akan hormati hukumnya. Dan kita selalu akan berpikir dia tidak adil, dia tidak menghakimi orang jahat. Tapi karena dia kasih Yesus Kristus jadi korban, supaya segala makhluk itu di surga, di bumi bisa tahu Allah tidak mengabaikan dosa, tapi dia menghakimi dosa. Dan Yesus jadi korban untuk kita. Oke, so kita itu jadi solusi untuk ini hakiman, supaya Allah bisa dengan cara adil bisa mengampuni orang yang bertobat. Oke, kebangkitan bagaimana? Itu solusi untuk apa? Setelah Yesus mati, dia bangkit dan kemana? Naik ke surga untuk apa? Jadi Tuhan itu satu, karena tadi saya bilang itu Yesus adalah Tuhan. So dia jadi Tuhan. Oke. Tapi kalau kita berpikir tentang keselamatan, dia juga jadi berdoa syafaat, jadi pengantara untuk kita. Oke. So dia naik ke surga dengan korban yang sempurna, dan dia mempresentasikan, how do you say to present before? Present his sacrifice before God. Tidak memberi, dia sudah memberi, tapi presentasikan. Mempresentasikan, is that a word in Indonesian? Menghadirkan mungkin means to show it. Tunjukkan. Seperti itu. In English we'd say to present his sacrifice before God. It's already been made, now he's going to present it. In Indonesian is the word mempresentasikan. Is that a word? I've just been using it. Okay, and that means to present something, ya? Okay, begitu. Okay, mempresentasikan korban, mempresentasikan kepada Bapa supaya Bapa lihat dia itu, jadi dia lihat korban Yesus Kristus. Dan dia sebagai orang manusia,
dia jadi itu wakil untuk kita. Dia mewakili kita. Karena dia adalah manusia. Dan kalau kita datang kepada Allah melalui dia, kita diterima karena dia mewakili kita di sana dengan korban sempurna. Yang dia jadi imam besar. So kebangkitan juga itu solusi untuk ini. Tapi tadi kita tidak fokus, tapi nanti kita berpikir lagi. Tapi ini, so bagaimana solusi di sini? Budak dosa. Kebudakan dosa itu solusi di mana dari kematian dan kebangkitannya? Kebangkitan. Hah? Tapi bagaimana? Kematian, bagaimana? Bagaimana kematian bisa jadi solusi untuk kebudakan dosa? Karena kematian manusia Diampuni, itu difokus pada hatiman. Tapi dia mati, waktu dia mati, kenapa dia mati? Itu karena dia taat. Dia sudah jadi sudah menang di atas kuasa dosa. Maksudnya dia sudah ada kuasa untuk mengalahkan kuasa dosa. Okay? So itu bisa lihat dari kematiannya, kita tahu dia mati terhadap dosa, dia ada kuasa di atas kuasa dosa, dia memang itu yang pemenang. Okay? Tapi kebangkitannya itu bagaimana bisa bantu kita? Karena pemenang sudah naik ke atas untuk menurunkan Roh Kudus kepada orang yang datang kepada Allah melalui percaya kepada dia. So, itu kalau kita bertobat maksudnya kita berbalik dan mau ke arah ke Allah, tapi Allah tidak bisa secara adil menerima kita kalau kita tidak datang melalui Yesus Kristus korban kita, pengantara kita. Tapi kalau kita berbalik dan melalui Yesus Kristus datang kepada Allah, kita dibenarkan, kita diterima oleh Allah, kita diampuni dari Allah, dan karena kita diampuni, Allah akan melalui Yesus Kristus menurunkan Roh Kudus kepada kita. Kita akan dapat satu hati dan kuasa yang baru supaya kita bisa terus-menerus jalan bersama Allah. So itu pertobatan itu satu keputusan balik kepada Allah. Tapi keputusan kita waktu lakukan keputusan kita juga harus tahu, tapi saya nggak bisa, saya tidak mampu, saya tidak bisa lakukan. Tapi saya wajib, saya harus berputar dan balik kepada Allah dan tidak lagi hidup di dosa. Tapi saya sendiri tidak bisa. Tapi kalau saya datang kepada Yesus Kristus, dia bisa menurunkan Roh Kudus supaya saya bisa jalan bersama dia. Dapat satu hati baik. So, itu kematiannya dan kebangkitannya itu solusi untuk dua-duanya. Untuk dibenarkan di hadapan Allah, posisi dan hubungan kita berubah, didapat pengampunan dosa, dan kita juga dibebaskan dari kuasa dosa, dimerdekakan dari anak Allah. Oke? Tanggapan? So kalau kita berkata, Allah kudus, kamu penuh dengan dosa, juga jadi budak dosa. Tapi Allah ada solusinya. Yesus Kristus datang dan mati untuk dosamu dan bangkit untuk itu pembenaran. How do you say justification? supaya kita dibenarkan. Yeah, dibenarkan, but how do you say the noun justification? Not the passive verse. Our justification. Dia bangkit untuk pembenaran kita. Supaya kita dibenarkan. Let's look in Roma 4 ayat 25. Oke. Pembenaran kita. Oke, pembenaran itu dia bangkit untuk pembenaran kita. Oke. So, dan kita harus tanggapan, kita harus lakukan apa? Kita harus berkata, oke, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dan kalian harus
Oke, bertobat yang pertama itu berkata kepada orang bertobat. Oke, apa itu bertobat? Besok kita bicara banyak tentang pertobatan. Meninggalkan hidup yang lama. Meninggalkan hidup yang lama. Oke, ya betul. Mengaku Yesus adalah Tuhan. Mengaku Yesus sebagai itu seperti percaya dia adalah Tuhan, itu beda dengan pertobatan. Pertobatan adalah keputusan di dalam hati kita, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Raja kita, Yesus Kristus. Oke, so itu pertobatan, itu satu keputusan. Besok kita akan bicara lebih banyak, tapi atau mungkin nanti. Pertobatan, oke. Yang kedua, lakukan kehendaknya. Lakukan. Itu cukup? Percaya. Ya. Harus percaya kepada Yesus Kristus. Oke, kita lihat di Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20. Ayat, saya lihat di sini. 21. Oh, ya, 21. Kisah Rasul 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Bertobat kepada Allah karena sudah berontak sama dia dan tidak mau berontak lagi, mau tunduk kepada Allah. Berbalik dan datang kepada Allah melalui percaya kepada Yesus Kristus. Bersandar kepada Yesus Kristus untuk datang balik kepada Allah. Bertobat dan percaya. Nah ini, itu gampang atau susah di sini kasih tahu orang mereka harus percaya kepada Yesus. Gampang atau susah? Apa? Itu di sini yang mana lebih susah untuk orang di sini? Pertobatan atau kepercayaan? So itu orang Manokwari itu susah untuk mereka percaya Yesus, tapi lebih gampang untuk mereka bertobat. Ya atau tidak? Kenapa? Betul. Ya itu karena itu yang paling susah. Itu karena mereka kalau pertobatan bicara beberapa dosa mereka sudah tahu ya belum. Saya belum bertobat. Tapi kalau bicara percaya untuk 1 jam jelaskan tentang percaya Yesus, beriman pada Yesus. Setelah selesai tanya, kapan kamu percaya Yesus? Dari kecil saya percaya Yesus. Sudah jelaskan itu 1 jam, itu paling susah itu. Karena itu mereka salah mengerti tentang kepercayaan. So besok kita akan fokus kepada pertobatan dan kepercayaan dan iman pada Yesus Kristus. Okay. Dan hasilnya kita sudah ada hasilnya di sini dan itu hasilnya adalah apa? Hidup baru. Hidup baru bagaimana? Karena mereka bertobat? Tidak karena mereka bertobat. Meninggalkan. Tidak karena mereka meninggalkan. Itu pertobatan. Tidak karena pertobatan. Kalau itu karena pertobatan kita tidak perlu ini. Kita bertobat saja. Berubah saja. Hidup baru itu dari siapa? Ya, itu satu mujizat, bukan satu keputusan. Itu kalau nggak ada keputusan untuk berubah, pasti tidak berubah.
tapi kalau ada keputusan untuk berubah, tidak mampu berubah. Harus dapat Roh Kudus, kuasa Allah, jadi ciptaan baru. Dari itu akan jadi hidup baru. Itu satu anugerah, itu satu yang kasih kepada kita. Itu tidak satu kerja yang kita lakukan. Kita harus menerima melalui bertobat dan percaya. Dan kalau kita bertobat dan percaya, Dia akan kasih hasilnya, menurunkan Roh Kudus kepada hati dan kasih hati yang baru. Hati yang baru, kita bisa jalan di dalam itu. Kalau kita balik kepada dosa, yaitu masalah kita. Tapi kalau kita tidak mau balik pada dosa, tapi tidak ada hidup baru dari Tuhan, kita nggak ada pilihan. Harus hidup di dalam dosa kalau nggak ada anugerah Tuhan. So itu orang yang lakukan dosa adalah budak dosa. Dan budak tidak akan tinggal di rumah Bapa untuk selamanya. Tapi kalau anaknya membebaskan, memerdekakan kamu akan dimerdekakan. Ini beda dengan kita bertobat. Bertobat itu keputusan kita, tapi memerdekakan kita itu dari kuasa Tuhan Yesus. Bisa lihat perbedaan? Ya atau tidak? Saya lihat masih ada pertanyaan di dalam mata. Itu karena kita sering, itu masalah dengan orang Pentakosta atau orang khotbah di jalan di Manokwari dan di Manado adalah mereka selalu fokus pada pertobatan. Dan mereka belum mengerti Injil. Mereka lihat banyak orang munafik saja. Mereka selalu berkata munafik, bertobat. Dan kalau orang bertobat, mereka masih sombong karena mereka jadi sombong itu diri. Ya, saya sudah bertobat, saya tidak begitu. Saya tidak lagi baptis percik, saya sudah baptis salam. Saya sudah hebat sekarang. Saya tidak ke gereja tradisi lagi. Saya sekarang ke gereja yang pertobatan. Itu karena mereka fokus ke pertobatan, tapi tidak tahu tentang keselamatan. Mereka tahu tentang moralitas, berubah, itu jadi lebih baik, dan ke sekolah minggu, ke sekolah Alkitab, dan jadi pendeta, dan jadi sombong, dan jadi itu orang durhaka. Itu bahaya sekali. So karena ada satu ekstrim, itu kita melawan itu dan kita jadi ekstrim yang lain. So kita harus ingat, ya pertobatan ya itu dari tanggapan kita harus bertobat. Dan itu artinya keputusan tidak mau lagi hidup untuk diri sendiri. Saya mau tunduk kepada Yesus. Saya mau tunduk kepada Yesus. Tapi kalau saya tunduk kepada Yesus dan tidak ada kuasa Tuhan, nggak ada mujizat dari Tuhan, saya akan balik kepada dosa saya cepat sekali. Karena banyak orang di Manokwari yang dalam canduan cap tikus berpikir mereka mau berubah apa tidak? Banyak mau berubah. Pukul istri, pukul anak, besok pagi menyesal sekali. Tidak mau lakukan lagi. Mereka sudah susah sekali nggak mau lakukan. Mereka coba, saya berhenti 1 minggu sampai mereka jatuh lagi dan terus-menerus di dalam dosa itu. So kita berkata, bertobat kepada mereka. Ya, pernah coba terus-menerus coba. Itu sudah susah, tidak bisa. Mana ada pengharapan? Harus lebih sungguh-sungguh bertobat. Ya memang, tapi kalau bertobat hari ini, besok akan balik kepada dosa. Tapi itu janji dari Tuhan adalah kalau kita bertobat dan percaya kepada Tuhan. Itu susah untuk orang Manokwari berpikir tentang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Dia bisa dapat itu satu mujizat di dalam kehidupan kita. Bertemu dengan Yesus yang memang hidup sekarang dan ada kuasa dan Roh Kudus untuk curahkan kepada hati kita. Bisa jadi ciptaan baru di dalam Dia. So, itu hidup baru, itu solusinya, yaitu hasilnya dari Allah. Dia lakukan solusinya, itu masalah bisa berkata masalah dari kita. Karena kita berdosa terhadap Allah, itu masalah. Solusi dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tanggapan itu dari siapa? Dari kita. Hasilnya dari siapa? Dari Tuhan saja. Itu yang satu, pengampunan dosa. Boom. First
Saya pendidik banyak. Oke, pengampunan itu dari Tuhan atau dari kita? Tapi kita percaya. Kita percaya tapi itu dia mengampuni kita. Itu hidup baru dari kita atau dari Tuhan? Dari kita bertobat. Ya kita bertobat tapi dia kasih hidup baru. Dia kasih hati baru. Dia menurunkan Roh Kudus dalam hati dan kasih hati yang soft, lembut, tidak keras lagi. Hanya dia bisa lakukan. Bisa mengerti? Ya. So, masalah, solusi, tanggapan, dan hasil. Itu kenapa kita selalu berpikir ini juga itu dengan ini, karena kita juga orang Manokwari atau orang Papua susah percaya. Karena dari kecil kita selalu berpikir kita percaya, sadar saya tidak sungguh-sungguh, kita bertobat jadi sungguh-sungguh, tapi kita masih bingung kapan kita percaya, apa itu percaya, apa iman terhadap Yesus Kristus. So setiap kali kita memberitakan Injil, itu mungkin ada setiap poin-poin dari sini, mungkin setiap poin termasuk. Itu include, ya, termasukkan setiap poin. Tapi sebenarnya itu tidak selalu harus fokus kepada pertobatan. Kadang-kadang pertobatan tidak cukup bicara. Bertobat tidak. Kenapa? Karena mereka sudah menyesal, mereka sudah putus asa untuk diri sendiri, mereka mau itu dibebaskan dari kuasa dosa, tapi mereka hanya itu rasa putus asa dan bagaimana saya bisa dapat hidup baru. Saya mau. Saya sudah mau berubah, saya sudah itu ada keputusan, saya akan berubah, saya siap untuk melakukan apa saja untuk berubah hidup saya. Saya siap, tapi itu terlambat untuk saya. Saya terlalu kotor, saya sudah jadi PSK, saya sudah jadi banci, saya sudah jadi begitu, itu terlambat untuk saya. Dan kita berkata, itu tidak terlambat. Yesus, dia akan menerimamu. Tapi harus lihat kepada dia, tidak lihat kepada diri sendiri. Fokus kepada dia, percaya kepada dia. So, itu banyak orang tidak perlu fokus kepada pertobatan, fokus kepada itu kepercayaan. Tapi orang lain itu fokus kepada pertobatan. Kadang-kadang mereka tahu Allah kudus dan karena itu mereka tahu akan ke neraka. Tidak ada pengharapan. Karena mereka tahu dosa mereka sudah penuh dan mereka pasti ke neraka karena Allah kudus. Tapi mereka tidak sadar, tapi Yesus untuk semua orang, dia mati, dia mengasihi mereka. Dia tidak senang kalau mereka binasa. Dia masih sabar terhadap mereka. Dia akan menerima mereka. Kita fokus kepada kasih Tuhan. So kita harus lihat orang yang itu masalah di mana. So besok kita akan fokus kepada macam-macam, ada banyak itu tipe orang. Dan kita bagaimana bisa menginjili tipe begini atau tipe begitu. Tapi kalau kita bicara secara umum kepada banyak orang, kita harus tahu orang di tempat itu atau di kondisi itu mereka berpikir apa. Kalau kita ke satu tempat yang ada banyak preman-preman, kita harus tahu, itu banyak preman, maksudnya pikiran mereka kira-kira begini. Atau kalau kita ke tempat yang banyak orang yang masih pakai batik karena baru keluar dari gereja dan kita harus tahu mereka pikir mereka sudah kudus dan masalah mereka di mana itu mereka tidak percaya kepada Yesus tapi percaya kepada diri sendiri. So kita harus tahu dosa mereka di mana. Itu tidak seperti mereka ada godaan untuk keluar dan minum cap tikus. Itu sore, tapi mereka akan lihat orang minum cap tikus dan akan berkata, Tuhan, terima kasih, saya bukan begitu. Saya beda dengan orang itu. Tuhan, haleluya. Saya sudah sekolah Alkitab, sekolah misi. Saya sudah hebat dalam Tuhan. So itu kita harus tahu itu di mana. Dan mungkin itu kematiannya mereka tidak jelas. So kita harus ada pertanyaan tentang ini outline.
So itu soalnya, itu masalah, itu Allah kudus dan manusia sudah berdosa. Dan karena itu mereka di bawah hukuman Tuhan dan mereka juga jadi budak dosa. Yang kedua itu solusinya, Yesus mati untuk dosa kita dan bangkit untuk pembenaran kita. Dan dia juga menurunkan Roh Kudus supaya kita bisa dibebaskan. Dan itu tanggapan orang harus bertobat dan harus beriman kepada Yesus Kristus. Dan itu hasilnya dari Allah adalah dia akan mengampuni dosa kita dan dia akan menurunkan Roh Kudus. Kita lihat di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu pesannya. Itu Yesus adalah Tuhan dan dia adalah Kristus. Dia sudah diurapi untuk jadi raja dan untuk jadi imam besar. 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami berbuat? Kami berbuat saudara-saudara. Itu waktu mereka dengar pesan Injil, mereka diinsafkan oleh dosa mereka dari Roh Kudus. Itu mereka sudah diinsafkan, tahu dan menyesal dan lihat dosa mereka dan lihat ada masalah dengan Allah. Dan mereka tanya kita harus lakukan apa. So setiap kali kita khotbah di pasar itu harus supaya orang akan sadar mereka belum percaya atau mereka belum bertobat, mereka bisa sadar mereka ada masalah dengan Tuhan. Dan mereka tanya kita harus lakukan apa, itu 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirinya dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Sampai sekarang dia berkata dua hal mereka harus lakukan. Dua hal yang mana? Bertobat dan dibaptis. Tapi tidak perlu percaya. Karena dia tidak percaya kan? So percaya tidak penting. So mungkin harus tulis pertobatan dan baptisan. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, maksudnya beriman pada Yesus. Itu mereka waktu orang tidak percaya kepada Yesus, mereka pasti tidak dibaptis dalam nama Yesus. Itu maksudnya mereka beriman. So itu pertobatan, bertobat dan percaya kepada nama Yesus Kristus. Dan hasilnya, terus baca, itu 38, baca satu kali lagi. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Untuk pengampunan dosa, terus? Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus. Dan hasilnya adalah itu diampuni dan dapat Roh Kudus hidup baru di dalam itu kuasa Tuhan. Ada pertanyaan sebelum kita do break? So ini garis besar hanya supaya kita bisa bawa semua yang tadi belajar banyak hal, bisa simpulkan supaya kita bisa tahu, kalau saya selalu khotbah tapi tidak pernah bicara tentang pertobatan dan tentang percayaan, saya belum jelas. Atau kalau saya selalu bicara tentang kasih Allah tapi belum bicara tentang kekudusannya, belum jelas.
Atau kalau saya hanya berkata bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi saya tidak berkata Allah akan kasih Roh Kudus supaya saya bisa lakukan, itu belum jelas. So kita bisa pakai garis besar ini supaya kita bisa menguji itu pesan kita. Itu tidak maksudnya itu setiap kali kita. Oke, poin yang pertama, Allah kudus, kamu berdosa. Poin kedua, kita tidak maksudnya begitu, tapi kita bisa ada garis besar supaya kita tahu yang poin yang harus fokus. Oke. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Saya berdoa supaya waktu kita menikmati itu snack-snack atau istirahat. Saya berdoa supaya Engkau akan memberkati kami. Dalam nama Yesus. Amin.